Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Saya Muhammad Ipan Maulana. Saya Muhammad Ali Farisandi, NRP 23 2020 Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kita akan berdiskusi. pentingnya SKKNI dalam sebuah membangun negeri. Bisa dijelaskan oleh Bung Ali bagaimana pentingnya SKKNI? Sebelum kita masuk ke SKKNI ya, karena kita adalah mahasiswa akhir, mungkin saya mau tahu dari Kang Irfan, progres kali ini untuk menyusun skripsi gimana? Untuk progres kali ini saya masih menyusun tugas akhir yaitu skripsi mengenai penilaian jauh khususnya di polusi. Nah, Di sini saya masih menyusun mengenai proposal dan untuk rekan saya bagaimana kurang progres untuk tugas akhirnya. kurang lebih sama sih kalau untuk skripsi ya, karena kita sebentar lagi akan ya mudah-mudahan lulus tahun ini ya, dan untuk kedepannya kita akan semoga cepat-cepat dapat pekerjaan ya Kang Ipan ya. Jadi sama sih, kebetulan saya di bidang fotogrametri untuk skripsi dan sudah membuat proposal, dan semoga minggu depan kita akan seminar. Amin. Nah, ngobrolin soal pekerjaan nih, rencana Kang Ipan untuk kedepannya mau bekerja di mana sih? Nah, Atau di bidang apa gitu? untuk saya sendiri tujuan ke depan setelah lulus dari geodesi tenas itu saya ingin melanjutkan pekerjaan di BUMN, khususnya di BPN lah. Jadi untuk Kang Alif bagaimana? Mungkin untuk di BUMN atau BPN tetap berkaitan dengan geospasial berarti ya? Ya, betul. Di bidang apa, seperti apa, kayak pemetaannya kah, apa pengolahan datanya, atau analis data untuk informasi geospasial atau apa? Untuk saya untuk mengenai itu belum secara detail. Cuma bayangan saya masih mengenai tentang pengukuran. Paling seperti itu untuk mengenai pekerjaan di BPN. Nah, kalau secara umum ya, pekerjaan semua bidang, semua instansi pemerintah maupun swasta pasti kan ada SKKNI-nya. Kayak apa tahu gitu tentang SKKNI apa gitu itu? Paling secara gambaran kasar aja, SKKNI itu secara gambaran kasar itu standar kompetensi kerja nasional, di mana dalam sebuah pekerjaan itu pasti memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, untuk itu apa yang saudara Alif ketahui tentang SKKNI itu? Kalau secara SKKNI khususnya di bidang kita itu pengukuran atau informasi geospasial, di sini ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 172 tahun 2020. Di sini menjelaskan tentang penetapan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kategori aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, golongan pokok aktivitas, arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji teknis bidang informasi geospasial. Tentunya di sini membahas segala hal tentang informasi geospasial, termasuk di bidang penginderaan jauh, fotogrametri atau foto udara, terestris, hidrografi dan lain-lainnya. Nah, di sini juga dimulai dari pembahasan untuk perencanaan, terus kemudian pembuatan KAK, pekerjaannya atau teknis pekerjaannya, dan pengolahan sampai analisis data dari pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Nah, mungkin untuk Kang Ipan pengen lebih tahu lebih lanjut di bidang apa gitu untuk SKKNI ini, karena untuk SKKNI ini kan satu hal yang penting untuk dunia pekerjaan kedepannya, khususnya di informasi geospasial atau kita di bidang geodesi. Buat SKKNI ini, keterkaitan SKKNI dalam sebuah pekerjaan itu, khususnya di bidang geodesi, itu mengenai apa? Saudara Ali, apa sih pentingnya SKKNI dalam sebuah pekerjaan? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin di sini saya akan sedikit memberi pandangannya, bukan menjelaskan apa yang saya tahu, memberi pandangan yang satu tentang SKKNI untuk pekerjaan. Jadi pentingnya SKKNI atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia dalam pekerjaan diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga terkait dalam merekrut, mengembangkan dan mengelola para tenaga ahli di bidang tersebut. SKKNI ini disusun untuk meminimalisir teman-teman yang mengikuti pelatihan atau kemudian dilepas ke dunia industri, apa yang disebut dengan sebagai graduate yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. SKKNI juga dapat membantu dalam meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja Indonesia dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selain itu, SKKNI penting dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten dan berkualitas, serta dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kualifikasi lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Mungkin seperti itu aku pandangan yang saya tahu tentang pentingnya SKKNI khususnya di negara kita ya, Republik Indonesia. Berarti bisa saya simpulkan bahwa pentingnya SKKNI dalam sebuah kerjaan itu menjadi acuan bagi lembaga-lembaga terkait dalam merekrut, mengembangkan, dan mengelola para tenaga ahli di bidang tersebut. Nah, apa sih pentingnya SKKNI dalam bidang geodesi khususnya? Mungkin bisa dijelaskan? Karena ini adalah sebuah dunia pekerjaan, jadi kita membutuhkan standar untuk kualifikasi khususnya di tenaga kerja yang bergelut di bidang tersebut. Salah satunya di bidang foto udara atau fotogrametri ya. Karena yang kita tahu seperti permainan bola pun kita punya aturan untuk diikuti dan ditaati. Law of the game dari sebuah pertandingan sepak bola juga ada. Padahal itu semua sebuah permainan. Apalagi ini dunia pekerjaan yang menghasilkan output yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga dalam pengambilan keputusan, khususnya di dunia pekerjaan. Dengan di sini kita membahas tentang geodesi atau informasi geospasial di bidang foto udara salah satunya. Dalam bidang foto udara misalkan, kita tidak serta-merta untuk melakukan penerbangan tidak seenaknya. Kita harus melakukan persiapan dulu, observasi dulu, tujuan pekerjaan untuk apa, memastikan alat-alatnya seperti apa, kualifikasi alat apakah bisa digunakan atau belum layak digunakan dalam pekerjaan misalkan. Terus dalam area yang kita kerjakan misalkan AOI atau area of interest dari suatu pekerjaan, kita tidak serta-merta untuk terjun ke lapangan lalu mengerjakan sesuatu dan menerbangkan drone. Untuk pilot saja harus memiliki sertifikasi yang layak dalam sebuah operasi alat. Nah di sini kan foto udara menggunakan alat pesawat terbang udara ya. Nah kita juga harus memiliki standar gitu untuk pekerjaan, apalagi dalam pembuatan peta di bidang foto udara. Oh, berarti
untuk SKKN ini sangat penting ya untuk pekerjaan khususnya di bidang geodesi. Nah, untuk itu di setiap tahapan pekerjaan khususnya di bidang geodesi, di bidang fotogrametri itu selalu ada standarnya. Nah, untuk hasil dari pekerjaan tersebut pastinya ada ketelitian atau output yang sesuai dengan aturan yang ada. Paling saudara Ali, apakah ada aturan di setiap tahapan atau pekerjaan yang dilakukan khususnya di bidang geodesi fotogrametri? Pasti ada. Namun semua standar atau aturan itu kan kembali ke tujuan kita atau hal apa yang kita inginkan dari sebuah pekerjaan di bidang fotogrametri. Dengan berbeda area pun, dengan berbeda skala pun kan sudah memiliki aturan yang berbeda lagi. Nah, di sini ada norma dan standarnya untuk fotogrametri. Di sini ada 3 skala. Yang pertama skala 1/10.000, kemudian 1/20.000 dan 1/50.000, dan semua itu tentunya memiliki kriteria dan ketentuan masing-masing dalam suatu pekerjaan. Mungkin seperti itu Kang Ipan. Berarti di setiap tahapan pekerjaan itu selalu memiliki standar yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut ya. Ya, semua standar dari perusahaan kan ada dasarnya di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah tadi dibahas di tahun 2020 tadi ya. Oh, seperti itu ya. Nah, di dalam SKKNI tahun 2020 ini terdapat daftar unit kompetensi informasi geospasial yang berjumlah 313 unit kompetensi, dimulai dari segala bidang, tidak termasuk tidak hanya fotogrametri. Di sini ada survei hidrografi, survei terestris, foto udara, penginderaan jauh, dan lain-lainnya. Nah, di sini semua dirangkum di SKKNI Informasi Geospasial nomor 172 tahun 2020 oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, jadi untuk SK ini kan selalu berkaitan dengan pekerjaan, sangat penting buat kemajuan negara Indonesia ini, karena kita tahu akhir-akhir ini negara Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan di semua bidang lah. Seperti yang kita tahu, ada pembuatan kereta cepat yang kemarin sudah banyak, pembuatan tol, dan itu semua kan memerlukan informasi geospasial, terutama dasar untuk pembuatan atau proyek-proyek infrastruktur di negara Indonesia ini. Jadi untuk SKKN ini sangat penting begitu untuk sebagai fondasi para tenaga ahli di bidang informasi geospasial, karena segala informasi yang kita tawarkan kepada sebuah lembaga atau ahli akan dibutuhkan untuk proyek-proyek besar di negara ini. Mungkin seperti itu Kang Ipan ya. Oh, berarti bisa saya simpulkan bahwa SKKN ini sangat penting dalam pekerjaan khususnya di bidang geodesi, di mana SKKN ini bisa membangun negeri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai SKKNI untuk membangun negeri. Mohon maaf bila ada perkataan atau penyampaian yang kurang tepat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.